Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman yang berkati Tuhan. Kita bersyukur kita jumpa lagi pada pelajaran rohani yang kedua pada minggu ini. Dengan judul kasih atau keegoisan. Ayat inti terdapat dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sahabat firman diberkati Tuhan, saya rindu untuk lebih fokus di dalam membahas ayat inti kita dalam Yesaya 41 ayat 10 ini. Dan saudara-saudara akan tambahkan, lebih banyak menambahkan di dalam pelajaran yang diberikan. Nah, mari kita belajar sedikit tentang Yesaya pasal 41 ayat 10 ini. Saya dapati di dalam pasal ini ada 3 bahagian penting yang menjadi poin-poin rohani di dalam pasal ini. Poin yang pertama, bagian pertama adalah Allah yang menolong dan menguatkan. Nah, sahabat firman yang diberkati Tuhan, Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup kita sebagai seorang Kristen akan selalu lancar dan tanpa kesulitan. Kita perlu ingat itu. Namun kita juga jangan putus asa, karena Allah menjanjikan bahwa Ia akan menuntun, menyertai, dan memberi kita kekuatan dalam menjalani kehidupan yang penuh permasalahan yang rumit. Nah, di bagian pertama ini saya dapati ada 3 alasan kenapa Israel tidak perlu takut dan dapat bergantung kepada Allah dengan tenang. Yang pertama, sahabat firman, adalah bahwa walaupun banyak musuh yang marah terhadap Israel, Allah akan membuat malu musuh-musuh umatnya. Di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Sebab Tuhan sendiri akan memegang tangan Israel dan menolong mereka, di ayat yang ke-13. Poin yang kedua, sahabat firman, bahwa walaupun umat Allah lemah, digambarkan dengan cacing Yakub dan ulat Israel, tetapi itu bukan masalah, sahabat firman. Mengapa? Karena Allah akan memegang tangan kanan mereka dan menolong mereka, di ayat yang ke-13 sampai ayat 14. Nah, Allah akan menguatkan sehingga si cacing atau si ulat akan menjadi papan pengirik yang tajam dan baru, dengan gigi 2 jari, sehingga akan mengirik gunung dan menghancurkannya, di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Poin yang ketiga, sahabat yang berkati Tuhan, walaupun keadaan begitu sulit sehingga orang-orang sengsara tidak dapat menemukan air hingga jadi kehausan, tetapi Tuhan akan menjawab mereka dan tidak meninggalkan mereka, di ayat yang ke-17. Bahkan ini yang akan terjadi, sahabat firman, bahwa Tuhan akan buat mata air membual di tengah daratan dan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering, sahabat firman, di ayat yang ke-18. Bahkan ini yang terjadi, taman-taman akan ditumbuhkan dan semua orang kemudian mengetahui bahwa Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang menjadikan semua itu, di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Nah, poin rohaninya di bagian pertama ini adalah seperti ini, sahabat firman, bahwa tidak ada situasi apapun di mana Allah Maha Kuasa tidak dapat menolong manusia, dapat menolong kita, dapat menolong umatnya. Dengan demikian, kita tidak perlu takut kepada musuh yang marah, sahabat firman. Pada kelemahan diri kita sendiri maupun keadaan yang begitu menyulitkan, karena Allah yang menyertai dan menuntun tangan kita. Bagian yang kedua dari Yesaya 41 ini adalah cinta Allah dan cinta manusia. Perlu kita ingat, sahabat firman, bahwa cinta kasih manusia kepada Allah mudah berubah. Cintanya ini terjadi pada waktu manusia itu senang dan tidak ada kesusahan. Berubah ketika manusia itu berada dalam kesusahan. Nah,
Mari kita lihat, meskipun dikatakan umat begitu mencintai Allah, namun faktanya beberapa kali mereka memberontak kepada Allah. Berbeda, sangat berbeda dengan cinta kasih Allah kepada umatnya. Kita dapati di sini sahabat firman, bahwa meskipun umat pilihannya memberontak kepadanya, namun kasih Allah tidak berubah dan tetap untuk selamanya. Hukuman merupakan salah satu bentuk cinta kasih kepada umat pilihannya, sahabat firman. Nah, dalam keadilannya Allah memberi hukuman. Ingat sahabat firman, bahwa kasihnya tidak berubah. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Di ayat yang ke-10. Nah, ingat ini sahabat firman, bahwa si cacing Yakub, si ulat Israel, karena dosa, manusia menjadi sangat tidak berharga di hadapan Allah. Nah, Yesaya mengumpamakannya seperti cacing dan ulat yang menjijikan. Nah, ini poinnya sahabat firman, bahwa hanya belas kasihan dan anugerahnya umat memperoleh pertolongan, bahkan dihormati sebagai hamba yang dikasihi dan layak melayani Allah yang Maha Kudus. Tindakan Allah itu untuk menyatakan satu tujuan, yaitu supaya semua orang tahu bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini. Di ayat yang ke-20. Bagian ketiga mengakhiri pasal ini. Kita lihat di sini adalah Allah kota bentengku. Berbahagialah orang yang menjadikan Allah sebagai kota bentengnya saat ini menghadapi badai kehidupan. Ingat sahabat firman, bahwa mereka yang berharap dan berlindung padanya akan memperoleh kekuatan dan luput dari maut yang mengintai mereka. Nah, pada bagian ini Yesaya menegaskan bahwa hanya Allah yang berdaulat di muka bumi ini, sahabat firman. Pada bagian ini juga Allah mengeluarkan pernyataan indah, yaitu Ia akan memberi kemenangan bagi umatnya. Di ayat yang ke-10 dan ayat yang 16. Allah melakukan hal itu karena ikatan perjanjiannya dengan Israel, umat kesayangannya. Nah, Tuhan tidak pernah ingkar janji sahabat firman, walaupun Israel terus-menerus tidak setia. Oleh karena itu, Israel dipanggil untuk tidak takut terhadap semua musuh mereka. Walaupun Israel kecil, bagaikan cacing dan ulat, Allah akan menebus dan menolong mereka. Nah, sahabat firman berkata Tuhan, para musuh akan dipermalukan dan mulut mereka akan dibungkam sehingga mereka tidak berdaya melawan umat Tuhan. Poin yang berikut, musuh Israel akan dihancurkan sahabat Tuhan dan diserahkan ke penjuru dunia. Israel akan bersukaria di dalam Tuhan. Oleh sebab itu tidak sulit baginya, bagi Allah, untuk memberikan kemenangan bagi siapa saja yang berkenan kepadanya, sebab Ia adalah penguasa bangsa-bangsa dan alam semesta. Ingat ini sahabat firman, bahwa bagian ketiga ini janji kemenangan dari Allah bagi umatnya saat menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup sehari-hari pasti digenapi. Hal ini berlaku bukan hanya bagi Israel, namun juga bagi kita sahabat firman di masa kini. Pada zaman modern pun sahabat firman, Allah tetap berkuasa memberikan kemenangan bagi anak-anaknya dalam mengatasi kemelut persoalan hidup sehari-hari, karena Ia adalah penguasa alam semesta dan bumi dan isinya. Kita sahabat firman tidak mungkin mengalami kemenangan dari Allah jika kita tidak percaya kepada firman-Nya. Dari firman-Nya kita belajar siapa Allah dan apa yang telah diperbuatnya bagi umatnya. Mengakhiri pasal ini, mengakhiri 3 bagian besar di pasal 41 ini, ada satu poin rohani yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa seperti ini sahabat firman, daripada mencari pertolongan pada penguasa dunia ataupun pada manusia, lebih baik datang kepada Tuhan dan percaya kepada janji-janjinya. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.